warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Amar, NIM 190411100148. Sini saya akan menjelaskan skripsi saya, program saya yang berjudul klasifikasi kualitas benih jagung dengan menggunakan metode efisienet dan deep smooth. Pertama, dari program saya ini saya menginputkan library, yaitu ada NumPy, OS, Pil, dan sebagainya. Serta juga saya menggunakan library efisienet. Lalu saya juga menambahkan argumen-argumen yang akan digunakan dalam program ini. Kemudian saya juga membuat fungsi-fungsi. Kalau di daftar isi sini ada load catch image dengan file pickle, dataset loader, segmentasi, resize, encoder, decoder, deep smooth, class efisienet, classification dengan keyfold, pembagian data, splitting data, keyfold, dan sebagainya. Itu untuk kelas dan fungsinya. Kemudian di metode penelitian ini, pertama saya akan menginputkan datanya, yaitu dengan memanggilnya dengan load catch image, yaitu dalam bentuk array. Kemudian dari hasil pemanggilan datasetnya kemudian akan dilakukan segmentasi. Ini adalah hasil segmentasinya. Kemudian dari hasil segmentasi terlihat bahwa datanya ini tidak seimbang. Kemudian akan dilakukan oversampling dengan deep smooth. Lalu saya juga memisahkan kelas yang akan di oversampling dan kelas yang tidak di oversampling. Nah, kemudian setelah dipisahkan, saya juga melatih encoder dan decoder. Jadi di smooth itu ada encoder dan decodernya. Nah, dalam pelatihan ini saya menggunakan CUDA. Nah, kemudian setelah melatih encoder decoder, didapatkanlah hasil pelatihannya dengan error 0,14. Lalu waktu yang dihasilkan yaitu 40 menit, sekitar 40 menitan. Nah, ini hasil evaluasi pelatihan encoder decodernya. Kemudian untuk melakukan oversampling dari encoder decoder tersebut, penulis meratakan semuanya itu 1500 data ya, sehingga 1500 data ini sumber referensinya, dan target oversamplingnya yaitu 5000 data, yaitu menggunakan CPU. Kemudian hasil oversampling ini disimpan dan dipanggil lagi untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini hasil yang di bawah 5000 tadi sudah mencapai 5000, dan hasil gambar oversamplingnya seperti ini. Lalu untuk kelas yang lebih dari 5000 akan dilakukan undersampling. Nah, ketika di undersampling semuanya akan rata 5000 data. Setelah itu dari hasil oversampling dengan deep smooth kemudian dilakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini pertama dengan pembagian data, yaitu training menggunakan 80% dan data testing menggunakan 20%. Nah, kita lihat persebaran datanya di sini. Data trainingnya itu rata semuanya 25% di setiap kelas datanya. Lalu pembagian keyfold. Nah, pembagian keyfold ini penulis membaginya menjadi 5, sehingga terdapat 5 model yang akan terbentuk. Nah, ini skenario 1 terdapat fold pertama. Ini penulis membaginya menjadi 5 fold dan dijalankan setiap foldnya satu persatu tanpa loopingan. Nah, sehingga default pertama itu menghasilkan akurasi 70%, seterusnya hingga fold kelima terakhir ini. Lalu penulis memilih model terbaiknya, yaitu adalah fold ke 0 atau fold pertama. Nah, fold pertama ini akan disimpan kemudian akan digunakan untuk testing. Nah, testingnya itu datanya jumlahnya 4000 data, kemudian dilakukan prediksi. Hasil prediksinya yaitu akurasinya yaitu 79%. Nah, skenario pertama menggunakan efisienet B0, kemudian skenario 2 menggunakan efisienet B1, skenario ketiga menggunakan efisienet B2. Nah, semua yang dilakukan permodelan yaitu menggunakan EPOH 50. Nah, dari ketiga skenario tersebut yang terbaik adalah skenario pertama. Nah, kemudian penulis menampilkan hasil prediksinya, yaitu mana yang prediksinya benar dan mana yang salah. Di sini banyak yang terdapat salahnya.
dan juga terdapat benarnya. Ya, kemudian penulis juga membuat klasifikasi tanpa menggunakan Deep Mode. Nah, tanpa menggunakan Deep Mode ini, penulis hanya menjalankan efisien net B0 hingga B2 di tiap skenario nya, sehingga tidak ada oversampling di dalam sistem non Deep Mode ini. Ya. Nah, ini hasil testingnya. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh untuk running GUI-nya. Ini adalah tampilan GUI-nya, klasifikasi kualitas benih jagung mengenai efisiennya dan Deep Mode. Kemudian di run, ya. Di sini saya akan memasukkan data yang belum pernah dimasukkan ke dalam data trainingnya. Jadi di data uji coba di sini saya memasukkan data ini. Ini termasuk kelas pure, tetapi dia termasuk citra discolor. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.